Selamat datang di channel Omatase, Operasi Mau Tahu Sejarah. Pada akhir milenium ketiga sebelum Masehi, Eropa memasuki masa perubahan besar. Tradisi Neolitik yang telah bertahan ribuan tahun mulai bergeser, ditandai oleh meningkatnya mobilitas manusia, munculnya teknologi logam, dan perubahan cara masyarakat memandang identitas serta status sosial. Di tengah dinamika ini muncul sebuah fenomena lintas wilayah yang jejaknya membentang luas di seluruh Eropa, budaya Beaker. Dikenali melalui tembikar berbentuk lonceng, budaya Beaker bukan sekadar gaya material, melainkan jaringan budaya yang menghubungkan komunitas-komunitas jauh sebelum hadirnya negara atau kekaisaran. Melalui pertukaran, migrasi, dan simbol bersama, budaya Beaker membentuk fondasi awal masyarakat zaman perunggu Eropa dan meninggalkan warisan yang terus memengaruhi arah sejarah benua tersebut. Sekitar akhir milenium ketiga sebelum Masehi, Eropa berada dalam masa transisi besar yang perlahan mengubah wajah benua tersebut. Masyarakat Eropa pada masa ini belum mengenal negara, tulisan, atau kota besar seperti yang telah berkembang di Mesopotamia dan Mesir. Kehidupan manusia masih berpusat pada komunitas-komunitas agraris yang relatif kecil, tersebar di berbagai wilayah, dan hidup dengan tingkat kemandirian yang tinggi. Pertanian telah dikenal luas dan menjadi dasar kehidupan. Gandum, jelai, dan tanaman pangan lain dibudidayakan secara menetap, sementara peternakan sapi, domba, dan kambing menjadi penopang ekonomi. Desa-desa Neolitik berkembang dengan rumah-rumah sederhana dan struktur sosial yang umumnya bersifat egaliter, meskipun tanda-tanda perbedaan status mulai muncul. Beberapa individu memiliki akses lebih besar terhadap lahan, ternak, atau benda bernilai, menandakan awal diferensiasi sosial. Eropa pada masa ini bukanlah wilayah yang terisolasi. Jalur perdagangan sederhana telah menghubungkan komunitas-komunitas yang berjauhan. Batu obsidian, garam, dan benda-benda ritual berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain. Kontak semacam ini menciptakan pertukaran gagasan, teknologi, dan simbol budaya, meskipun belum menghasilkan kesatuan politik atau budaya yang menyeluruh. Di saat yang sama, teknologi logam mulai dikenal secara terbatas. Tembaga digunakan untuk membuat perhiasan dan alat sederhana, meskipun batu masih menjadi bahan utama. Pengetahuan tentang logam ini menyebar secara bertahap dan seringkali dikaitkan dengan status sosial tertentu. Kepemilikan benda logam menjadi simbol prestis dan kekuasaan personal. Struktur kepercayaan masyarakat Eropa Neolitik sangat beragam. Mereka memuja leluhur, alam, dan kekuatan-kekuatan yang dianggap mengatur kesuburan serta siklus kehidupan. Monumen megalitik seperti dolmen dan stone circle telah dibangun di beberapa wilayah, menunjukkan adanya kerja kolektif dan sistem kepercayaan yang kompleks. Namun, kepercayaan ini masih bersifat lokal dan tidak terstandarisasi. Menjelang akhir periode Neolitik, tekanan terhadap sistem lama mulai terasa. Populasi bertambah, lahan subur semakin diperebutkan, dan konflik antar kelompok meningkat. Mobilitas manusia pun semakin tinggi, baik karena perdagangan, migrasi, maupun persaingan sumber daya. Dunia Eropa memasuki fase yang lebih dinamis, di mana identitas budaya mulai berubah dengan cepat. Dalam konteks inilah, sebuah fenomena budaya baru muncul dan menyebar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Budaya ini tidak membentuk negara, tidak membangun kota, dan tidak meninggalkan tulisan. Namun pengaruhnya melintasi hampir seluruh Eropa dan mengubah struktur sosial, simbol status, serta pola mobilitas manusia. Budaya tersebut dikenal sebagai budaya Beaker atau Bell Beaker Culture, sebuah kebudayaan yang menjadi penanda awal Eropa memasuki zaman perunggu. Budaya Beaker muncul di Eropa sekitar tahun 2800 sebelum Masehi dan dengan cepat menjadi salah satu fenomena budaya paling luas dalam prasejarah benua tersebut. Tidak seperti kebudayaan lain yang tumbuh perlahan di satu wilayah tertentu, budaya Beaker sejak awal memperlihatkan karakter yang sangat dinamis dan lintas regional. Dalam waktu relatif singkat, jejaknya ditemukan di wilayah yang sangat berjauhan, mulai dari semenanjung Iberia, Eropa Tengah, hingga Kepulauan Inggris. Nama budaya Beaker berasal dari tembikar khas yang menjadi ciri utamanya. Tembikar ini berbentuk seperti gelas atau lonceng terbalik, dengan dinding miring dan hiasan geometris yang rapi. Motifnya sering berupa garis-garis horizontal, zigzag, atau pola anyaman yang diukir dengan presisi tinggi. Bentuk dan dekorasi tembikar ini relatif seragam di berbagai wilayah, menjadikannya penanda identitas budaya yang mudah dikenali oleh para arkeolog. Tembikar Beaker bukan sekadar alat rumah tangga. Dalam banyak kasus, benda ini ditemukan di konteks pemakaman atau ritual, menunjukkan bahwa ia memiliki makna simbolik yang kuat. Kepemilikan tembikar Beaker sering dikaitkan dengan status sosial tertentu, terutama individu dewasa laki-laki.
Hal ini menandakan bahwa budaya Beaker membawa penekanan baru pada identitas individual, berbeda dengan masyarakat Neolitik sebelumnya yang lebih menekankan identitas komunal. Asal-usul budaya Beaker menjadi perdebatan panjang di kalangan ilmuwan. Sebagian berpendapat bahwa budaya ini bermula di wilayah barat Eropa, khususnya Iberia, lalu menyebar ke timur melalui jaringan perdagangan dan migrasi. Pendapat lain menyatakan bahwa budaya Beaker merupakan hasil dari pertukaran ide dan simbol antar komunitas, bukan migrasi besar-besaran manusia. Penelitian genetika modern memberikan gambaran yang lebih kompleks. Data DNA purba menunjukkan bahwa di beberapa wilayah, terutama Eropa Tengah dan Kepulauan Inggris, penyebaran budaya Beaker disertai dengan perpindahan populasi dalam jumlah signifikan. Namun di wilayah lain, unsur Beaker diadopsi oleh masyarakat lokal tanpa perubahan genetik yang besar. Dengan demikian, budaya Beaker tidak dapat dipahami sebagai satu kelompok etnis tunggal, melainkan sebagai fenomena budaya yang beragam. Identitas budaya Beaker dibentuk oleh kombinasi simbol, teknologi, dan gaya hidup. Selain tembikar khas, mereka juga menggunakan senjata dan perhiasan dari tembaga serta emas, seperti belati, gelang, dan penutup lengan. Benda-benda ini sering ditemukan bersama tembikar Beaker, membentuk satu paket simbol status yang tersebar luas di Eropa. Budaya Beaker menandai perubahan cara manusia menampilkan identitas dan kekuasaan. Status tidak lagi hanya ditentukan oleh usia atau peran dalam komunitas, tetapi juga oleh kepemilikan benda-benda simbolik tertentu. Pola ini akan menjadi ciri penting masyarakat zaman perunggu Eropa. Dengan demikian, budaya Beaker bukan sekadar gaya tembikar, melainkan sebuah transformasi sosial. Ia mencerminkan dunia Eropa yang semakin terhubung, bergerak, dan kompetitif. Dari identitas inilah, perubahan besar berikutnya akan berkembang seiring meluasnya jaringan Beaker dan dampaknya terhadap struktur sosial Eropa. Salah satu ciri paling luar biasa dari budaya Beaker adalah luasnya wilayah persebarannya. Dalam kurun waktu beberapa abad, unsur-unsur Beaker muncul di hampir seluruh Eropa Barat dan Tengah. Jejaknya ditemukan dari pesisir Atlantik di semenanjung Iberia, menyusuri Prancis dan Eropa Tengah, hingga mencapai kepulauan Inggris dan sebagian Eropa Timur. Tidak ada kebudayaan prasejarah Eropa sebelumnya yang memiliki jangkauan seluas ini dalam waktu yang relatif singkat. Persebaran budaya Beaker tidak mengikuti pola penaklukan atau pembentukan negara. Tidak ada pusat kekuasaan tunggal, tidak ada ibu kota, dan tidak ada struktur politik terpusat yang mengatur wilayah luas tersebut. Sebaliknya, budaya Beaker menyebar melalui jaringan kontak antar komunitas yang telah ada sebelumnya, diperkuat oleh perdagangan, migrasi, dan pertukaran simbol budaya. Jaringan perdagangan memainkan peran penting dalam proses ini. Barang-barang bernilai seperti tembaga, emas, batu api berkualitas tinggi, dan perhiasan bergerak melintasi jarak yang jauh. Jalur-jalur ini menghubungkan wilayah pegunungan, dataran rendah, dan pesisir laut. Bersamaan dengan perpindahan barang, gagasan dan simbol budaya Beaker turut menyebar, termasuk gaya tembikar, bentuk senjata, dan pola pemakaman. Namun persebaran budaya Beaker tidak seragam di setiap wilayah. Di beberapa tempat, seperti Eropa Tengah, unsur Beaker tampak menggantikan tradisi lokal secara cukup drastis. Gaya pemakaman berubah, teknologi logam berkembang pesat, dan struktur sosial mengalami pergeseran. Penelitian genetika menunjukkan bahwa di wilayah-wilayah ini terjadi perpindahan manusia dalam jumlah besar yang membawa serta budaya Beaker. Di wilayah lain seperti Iberia dan sebagian Prancis, unsur Beaker lebih bersifat adopsi budaya. Masyarakat lokal mempertahankan identitas genetik dan banyak tradisi lama mereka, namun mengadopsi simbol-simbol Beaker sebagai penanda status dan keterhubungan dengan jaringan yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa budaya Beaker tidak memaksakan keseragaman, melainkan beradaptasi dengan konteks lokal. Kepulauan Inggris menjadi salah satu contoh paling dramatis dari dampak persebaran Beaker. Di wilayah ini, unsur Beaker muncul bersamaan dengan perubahan besar dalam struktur populasi dan budaya. Tradisi megalitik yang telah lama berkembang mengalami pergeseran dan pola pemakaman individual menjadi lebih dominan. Budaya Beaker menjadi penanda era baru dalam sejarah prasejarah Inggris. Pola persebaran ini menunjukkan bahwa budaya Beaker berfungsi sebagai jaringan budaya lintas wilayah. Ia menghubungkan komunitas-komunitas yang sebelumnya terpisah, menciptakan kesamaan simbol dan praktik tanpa menghapus sepenuhnya keragaman lokal. Budaya Beaker dengan demikian dapat dipahami sebagai fenomena konektivitas, bukan dominasi politik. Melalui jaringan inilah, Eropa memasuki fase baru sejarahnya. Mobilitas manusia meningkat, pertukaran teknologi dipercepat, dan identitas sosial menjadi semakin kompleks. Persebaran budaya Beaker menyiapkan panggung bagi transformasi yang lebih besar.
ketika teknologi logam dan struktur sosial baru mulai membentuk dasar zaman perunggu Eropa. Budaya beaker tidak hanya membawa perubahan dalam bentuk artefak dan jaringan perdagangan, tetapi juga mencerminkan transformasi mendalam dalam kehidupan sosial masyarakat Eropa prasejarah. Perubahan ini terlihat jelas dalam cara individu diposisikan di dalam komunitas, bagaimana status ditampilkan, dan bagaimana hubungan sosial diatur. Jika pada periode Neolitik sebelumnya identitas kolektif sangat dominan, budaya beaker menandai pergeseran menuju penekanan yang lebih kuat pada individu. Struktur masyarakat beaker tampaknya bersifat hierarkis, meskipun belum membentuk sistem kelas yang kaku. Bukti arkeologis menunjukkan adanya perbedaan yang jelas dalam perlakuan terhadap individu, terutama dalam konteks pemakaman. Beberapa makam dilengkapi dengan tembikar beaker, senjata, perhiasan emas, dan alat logam. Sementara makam lain jauh lebih sederhana. Perbedaan ini mengindikasikan adanya stratifikasi sosial yang semakin menonjol. Peran gender dalam masyarakat beaker juga mulai terlihat lebih jelas. Banyak makam laki-laki dewasa ditemukan dengan senjata seperti belati tembaga dan penutup lengan, yang sering dikaitkan dengan aktivitas berburu, peperangan, atau simbol kekuasaan. Sementara itu, makam perempuan sering berisi perhiasan dan tembikar, mencerminkan peran penting dalam kehidupan domestik dan ritual. Namun temuan ini tidak menunjukkan pembagian peran yang mutlak, melainkan kecenderungan umum yang dapat bervariasi antar wilayah. Pola pemakaman individu menjadi ciri khas budaya beaker. Tidak seperti tradisi megalitik sebelumnya yang menekankan makam komunal, masyarakat beaker lebih sering menguburkan individu secara terpisah. Posisi tubuh, orientasi makam, dan benda bekal kubur sering diatur secara simbolik. Praktik ini mencerminkan perubahan cara pandang terhadap kematian dan identitas, di mana individu dikenang sebagai sosok tersendiri, bukan semata bagian dari kelompok besar. Kehidupan sehari-hari masyarakat beaker kemungkinan masih sangat bergantung pada pertanian dan peternakan. Mereka menanam gandum dan jelai, serta memelihara ternak seperti sapi, domba, dan kambing. Namun kehadiran teknologi logam memberikan keuntungan baru, baik dalam produksi alat maupun dalam simbolisasi status. Kepemilikan alat logam tidak hanya bersifat fungsional, tetapi juga menjadi penanda prestis. Hubungan sosial dalam masyarakat beaker diperkuat oleh jaringan pertukaran. Individu atau keluarga dengan akses ke jalur perdagangan memperoleh posisi yang lebih kuat dalam komunitas. Mereka dapat mengontrol distribusi barang langka dan simbol status yang pada gilirannya memperkuat pengaruh sosial mereka. Dengan demikian, kekuasaan tidak hanya bersumber dari kekuatan fisik atau usia, tetapi juga dari kemampuan mengelola jaringan dan sumber daya. Budaya beaker juga mencerminkan meningkatnya mobilitas manusia. Perkawinan antar komunitas, perpindahan individu, dan pertukaran keahlian menciptakan masyarakat yang lebih terbuka dan dinamis. Mobilitas ini berkontribusi pada penyebaran nilai, teknologi, dan simbol beaker di seluruh Eropa. Melalui perubahan sosial ini, budaya beaker menjadi jembatan penting antara dunia Neolitik dan zaman perunggu. Ia memperkenalkan pola-pola sosial baru yang akan berkembang lebih lanjut pada periode berikutnya, membentuk fondasi masyarakat Eropa awal yang lebih kompleks dan terstratifikasi. Budaya beaker berkembang pada masa transisi penting dalam sejarah teknologi Eropa, ketika manusia mulai beralih dari dominasi alat batu menuju pemanfaatan logam secara lebih luas. Periode ini sering disebut sebagai fase awal zaman perunggu, meskipun tembaga masih menjadi logam utama yang digunakan. Budaya beaker memainkan peran kunci dalam mempercepat dan menyebarkan inovasi teknologi ini ke berbagai wilayah Eropa. Penggunaan logam dalam budaya beaker tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga simbolis. Belati tembaga, mata panah, dan alat kecil lainnya ditemukan dalam jumlah signifikan di situs-situs beaker. Benda-benda ini seringkali tidak menunjukkan tanda pemakaian berat, menandakan bahwa fungsinya lebih sebagai simbol status daripada alat kerja sehari-hari. Kepemilikan logam menjadi penanda prestis dan kekuasaan sosial. Teknologi metalurgi yang digunakan oleh masyarakat beaker menunjukkan tingkat keahlian yang semakin tinggi. Mereka telah memahami proses peleburan tembaga, pencetakan, dan pengerjaan ulang untuk menghasilkan bentuk yang diinginkan. Di beberapa wilayah, muncul bukti awal penggunaan paduan logam sederhana yang kelak berkembang menjadi perunggu sejati. Pengetahuan ini tidak berkembang secara terisolasi, melainkan disebarkan melalui jaringan beaker yang luas. Selain logam, budaya beaker juga dikenal dengan kualitas tinggi dalam pembuatan tembikar. Tembikar beaker dibuat dengan teknik yang presisi, menggunakan tanah liat yang dipilih dengan cermat dan dibakar pada suhu yang relatif stabil. Hiasan geometris yang rumit menunjukkan adanya standar estetika yang konsisten. Keahlian ini menunjukkan bahwa produksi tembikar bukan sekadar kegiatan rumah tangga, melainkan keahlian khusus yang dihargai.
Inovasi teknologi juga terlihat dalam alat-alat batu yang masih digunakan berdampingan dengan logam. Batu api berkualitas tinggi diolah menjadi mata panah dan pisau dengan teknik yang sangat terampil. Beberapa sumber batu api berasal dari lokasi yang jauh, menandakan adanya sistem distribusi bahan mentah yang terorganisir. Dengan demikian, teknologi beaker merupakan hasil perpaduan antara tradisi lama dan inovasi baru. Kemajuan teknologi ini berdampak langsung pada pola kehidupan masyarakat beaker. Alat yang lebih efisien meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan. Senjata logam, meskipun jarang digunakan secara massal, memperkuat posisi individu tertentu dalam komunitas. Teknologi menjadi sarana untuk membedakan status sosial, bukan sekadar alat bertahan hidup. Budaya beaker juga berperan sebagai media pertukaran teknologi antar wilayah. Pengetahuan tentang metalurgi, teknik tembikar, dan pengolahan batu menyebar mengikuti jalur yang sama dengan persebaran budaya beaker itu sendiri. Setiap wilayah kemudian mengadaptasi teknologi tersebut sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya lokal, menciptakan variasi regional yang kaya. Dengan demikian, inovasi teknologi budaya beaker tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya. Teknologi bukan hanya soal kemajuan material, tetapi juga alat untuk membangun identitas, kekuasaan, dan konektivitas antar komunitas. Warisan teknologi ini akan menjadi fondasi penting bagi perkembangan zaman perunggu Eropa yang lebih matang pada periode berikutnya. Ritual dan kepercayaan memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat budaya beaker. Meskipun tidak meninggalkan catatan tertulis, pola pemakaman, artefak ritual, dan tata cara penguburan memberikan gambaran tentang cara mereka memandang kehidupan, kematian, dan hubungan manusia dengan dunia spiritual. Perubahan ritual yang dibawa budaya beaker menandai pergeseran besar dalam sistem kepercayaan Eropa prasejarah. Salah satu ciri paling menonjol adalah praktik pemakaman individu. Berbeda dengan tradisi Neolitik sebelumnya yang banyak menggunakan makam komunal atau struktur megalitik, masyarakat beaker cenderung menguburkan individu secara terpisah. Setiap makam dirancang untuk satu orang, dengan posisi tubuh, orientasi, dan bekal kubur yang diatur secara simbolik. Praktik ini menunjukkan meningkatnya pentingnya identitas personal, bahkan setelah kematian. Posisi tubuh dalam makam seringkali konsisten. Individu biasanya dikuburkan dalam posisi menyamping, dengan kaki ditekuk dan lengan terlipat. Orientasi tubuh dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan, mencerminkan perbedaan simbolik yang berkaitan dengan gender. Pola ini menunjukkan adanya sistem kepercayaan yang terstruktur, di mana tata cara penguburan mengikuti aturan tertentu yang dipahami bersama. Bekal kubur menjadi elemen penting dalam ritual pemakaman beaker. Tembikar beaker hampir selalu hadir, seringkali diletakkan di dekat kepala atau tangan. Selain itu, senjata, alat logam, perhiasan, dan alat batu juga ditemukan dalam makam tertentu. Benda-benda ini kemungkinan dipandang sebagai perlengkapan bagi perjalanan menuju alam lain, atau sebagai simbol status yang ingin dipertahankan setelah kematian. Ritual beaker tidak hanya berkaitan dengan kematian, tetapi juga dengan kehidupan sehari-hari dan siklus alam. Tembikar beaker diduga digunakan dalam kegiatan ritual tertentu, mungkin berkaitan dengan konsumsi minuman fermentasi atau perjamuan sosial. Aktivitas semacam ini berfungsi untuk memperkuat ikatan sosial dan menegaskan identitas komunitas. Kepercayaan masyarakat beaker kemungkinan bersifat animistik, dengan penghormatan terhadap alam, leluhur, dan kekuatan tak kasat mata. Namun, adanya standar ritual yang seragam di wilayah yang luas menunjukkan bahwa mereka berbagi kerangka kepercayaan umum, meskipun diekspresikan secara lokal. Budaya beaker menciptakan bahasa simbolik bersama yang dapat dipahami lintas komunitas. Praktik ritual juga menjadi sarana legitimasi status sosial. Individu dengan kedudukan tinggi menerima pemakaman yang lebih kaya dan simbolis, memperkuat hierarki sosial bahkan setelah kematian. Ritual dengan demikian berfungsi sebagai alat untuk menegaskan struktur masyarakat dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Perubahan dalam praktik ritual ini mencerminkan dunia beaker yang semakin kompleks dan terhubung. Kepercayaan tidak lagi sepenuhnya terikat pada tempat tertentu, tetapi dapat dibawa dan diadaptasi di wilayah baru. Hal ini sejalan dengan meningkatnya mobilitas dan jaringan sosial budaya beaker. Melalui ritual dan praktik pemakaman, budaya beaker meninggalkan jejak spiritual yang kuat dalam sejarah Eropa. Tradisi ini menjadi bagian dari fondasi kepercayaan zaman perunggu, di mana ritual, simbol, dan identitas individu memainkan peran yang semakin penting dalam kehidupan manusia. Budaya beaker menempati posisi kunci dalam transisi besar Eropa dari dunia Neolitik menuju zaman perunggu. Ia tidak hanya hadir sebagai kebudayaan perantara, tetapi juga sebagai katalis yang mempercepat perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi.
Melalui jaringan luasnya, budaya Beaker membantu menyebarkan praktik dan nilai baru yang kemudian menjadi ciri utama masyarakat zaman perunggu. Salah satu aspek terpenting dari transisi ini adalah perubahan dalam produksi dan penggunaan logam. Pada masa Beaker, tembaga mulai digunakan secara lebih sistematis, baik untuk alat maupun simbol status. Meskipun perunggu sejati belum sepenuhnya mendominasi, fondasi teknologi dan pengetahuan metalurgi telah diletakkan. Keahlian ini kemudian dikembangkan lebih lanjut pada periode berikutnya, ketika paduan tembaga dan timah menjadi lebih umum. Transisi menuju zaman perunggu juga terlihat dalam struktur ekonomi. Jaringan pertukaran yang dibangun oleh masyarakat Beaker menciptakan aliran bahan mentah dan barang jadi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sistem ini memperkuat spesialisasi produksi, di mana individu atau kelompok tertentu fokus pada keahlian tertentu seperti metalurgi, pembuatan tembikar, atau pengolahan batu. Spesialisasi ini menjadi dasar ekonomi yang lebih kompleks pada zaman perunggu. Perubahan sosial yang dibawa budaya Beaker juga berlanjut dan semakin menguat. Stratifikasi sosial menjadi lebih jelas dengan munculnya elit lokal yang mengontrol sumber daya dan jaringan pertukaran. Kekuasaan tidak lagi hanya berbasis komunitas, tetapi mulai terkonsentrasi pada individu atau keluarga tertentu. Pola ini menjadi ciri umum masyarakat zaman perunggu awal di berbagai wilayah Eropa. Dalam konteks budaya Beaker membantu membentuk identitas regional baru. Meskipun unsur Beaker akhirnya memudar, nilai-nilai yang dibawanya tetap bertahan dan diadaptasi. Gaya pemakaman individual, penggunaan simbol status, dan penekanan pada identitas personal terus berkembang pada periode zaman perunggu. Budaya Beaker dengan demikian tidak menghilang, melainkan bertransformasi. Transisi ini juga berdampak pada hubungan manusia dengan lanskap. Permukiman menjadi lebih permanen dan terorganisir, sementara penguasaan wilayah menjadi semakin penting. Kontrol atas sumber daya alam, seperti tambang tembaga dan jalur perdagangan, menjadi faktor utama dalam pembentukan kekuasaan. Dinamika ini akan membentuk peta politik dan ekonomi Eropa awal. Budaya Beaker berperan sebagai penghubung antar generasi budaya. Ia menggabungkan warisan Neolitik seperti pertanian dan permukiman menetap dengan inovasi zaman perunggu seperti metalurgi dan stratifikasi sosial. Peran penghubung ini menjadikan budaya Beaker sebagai salah satu fenomena paling berpengaruh dalam prasejarah Eropa. Dengan berakhirnya fase Beaker, Eropa memasuki era baru yang ditandai oleh kemunculan kebudayaan zaman perunggu regional. Namun, jejak Beaker tetap terlihat dalam struktur sosial, teknologi, dan simbol budaya yang diwariskan. Transisi ini menandai langkah penting dalam perjalanan panjang menuju masyarakat Eropa yang semakin kompleks dan terorganisir. Di antara seluruh wilayah persebaran budaya Beaker, Eropa Barat dan Kepulauan Inggris mengalami perubahan yang paling dramatis. Kedatangan unsur Beaker di wilayah ini bukan sekadar penambahan gaya tembikar atau teknologi baru, melainkan transformasi mendalam dalam struktur masyarakat, pola pemukiman, dan identitas budaya. Dampak ini menjadikan wilayah Atlantik sebagai salah satu pusat perubahan penting pada akhir milenium ketiga sebelum Masehi. Di Eropa Barat, khususnya wilayah Prancis dan semenanjung Iberia, budaya Beaker berinteraksi dengan tradisi lokal yang telah berkembang kuat. Masyarakat setempat tidak sepenuhnya ditinggalkan tetapi mengalami penyesuaian bertahap. Unsur Beaker, seperti tembikar khas dan benda logam, diadopsi sebagai simbol status dan keterhubungan dengan jaringan luas Eropa. Proses ini menciptakan budaya hibrida yang memadukan unsur lokal dan Beaker. Kepulauan Inggris menunjukkan pola yang berbeda dan lebih radikal. Bukti arkeologis dan genetika menunjukkan bahwa penyebaran budaya Beaker di wilayah ini disertai dengan perubahan populasi yang signifikan. Tradisi Neolitik lokal, termasuk pembangunan monumen megalitik, secara bertahap ditinggalkan atau diubah. Praktik pemakaman individual ala Beaker menggantikan makam komunal, menandai perubahan mendasar dalam cara masyarakat memandang kematian dan identitas. Budaya Beaker juga membawa perubahan dalam organisasi sosial di Kepulauan Inggris. Muncul elit lokal baru yang menguasai teknologi logam dan jaringan pertukaran. Elit ini memainkan peran penting dalam mengendalikan sumber daya dan membentuk struktur kekuasaan baru. Pola ini menjadi cikal bakal masyarakat zaman perunggu Inggris yang lebih terstratifikasi. Perubahan lanskap juga terjadi seiring dengan dampak Beaker. Permukiman baru didirikan di lokasi strategis, seringkali dekat dengan jalur perdagangan atau sumber daya alam. Pengelolaan lahan menjadi lebih intensif, mencerminkan meningkatnya populasi dan kebutuhan ekonomi. Budaya Beaker dengan demikian turut membentuk cara manusia berinteraksi dengan lingkungan mereka. Di wilayah Atlantik, jaringan maritim memainkan peran penting. Laut bukan lagi penghalang, melainkan jalur konektivitas.
Melalui jalur laut ini, barang, ide, dan manusia bergerak dengan relatif cepat. Budaya Beaker memanfaatkan jaringan ini untuk memperluas pengaruhnya dan memperkuat hubungan antar wilayah pesisir. Dampak budaya Beaker juga terlihat dalam simbolisme dan ritual. Pola pemakaman, penggunaan artefak tertentu, dan penekanan pada identitas individual menjadi ciri yang bertahan lama. Tradisi ini mempengaruhi perkembangan kepercayaan dan praktik sosial zaman perunggu berikutnya. Dengan demikian, Eropa Barat dan Kepulauan Inggris menjadi laboratorium perubahan yang dipicu oleh budaya Beaker. Di wilayah ini, unsur Beaker tidak hanya diterima, tetapi membentuk ulang fondasi masyarakat. Dampak tersebut melampaui masa hidup budaya Beaker itu sendiri, meninggalkan warisan yang terus mempengaruhi sejarah awal Eropa Barat. Sekitar awal milenium kedua sebelum Masehi, budaya Beaker secara bertahap mulai kehilangan ciri khasnya sebagai fenomena budaya yang terpadu. Bukan karena runtuh secara tiba-tiba, melainkan karena mengalami proses transformasi yang kompleks dan berlapis. Unsur-unsur Beaker tidak menghilang, tetapi menyatu ke dalam kebudayaan zaman perunggu regional yang sedang tumbuh di berbagai wilayah Eropa. Salah satu tanda paling jelas dari kemunduran budaya Beaker adalah berkurangnya penggunaan tembikar Beaker sebagai simbol utama identitas. Bentuk dan dekorasi khasnya mulai digantikan oleh gaya tembikar lokal yang berkembang sesuai kebutuhan dan selera setempat. Namun hilangnya bentuk fisik ini tidak berarti hilangnya nilai budaya yang dibawanya. Prinsip-prinsip sosial dan simbolik Beaker tetap bertahan dalam bentuk yang lebih beragam. Perubahan teknologi juga memainkan peran penting dalam transformasi ini. Perkembangan perunggu sejati, hasil paduan tembaga dan timah, menciptakan standar baru dalam produksi alat dan senjata. Teknologi ini lebih efisien dan tahan lama dibandingkan tembaga murni. Dengan demikian, inovasi yang dahulu menjadi ciri unggulan Beaker kini berkembang melampaui kerangka budaya aslinya. Kemunduran budaya Beaker juga berkaitan dengan menguatnya identitas regional. Jaringan luas yang sebelumnya menyatukan komunitas Beaker mulai terfragmentasi seiring munculnya pusat-pusat kekuasaan lokal yang lebih mandiri. Setiap wilayah mengembangkan tradisi zaman perunggu sendiri, seperti budaya Unetice di Eropa Tengah atau budaya Wessex di Inggris. Budaya-budaya ini mewarisi banyak unsur Beaker, tetapi mengolahnya menjadi identitas baru. Struktur sosial yang diperkenalkan oleh budaya Beaker tidak lenyap, melainkan menjadi dasar bagi masyarakat zaman perunggu. Stratifikasi sosial semakin menguat, dengan elit lokal yang memiliki kontrol lebih besar atas sumber daya dan teknologi. Perubahan ini mencerminkan evolusi dari jaringan budaya menuju sistem sosial yang lebih terorganisir dan hierarkis. Dalam konteks ritual dan kepercayaan, praktik pemakaman individual tetap bertahan, meskipun dengan variasi regional. Bekal kubur menjadi semakin kaya di kalangan elit, mencerminkan konsentrasi kekuasaan dan kekayaan. Nilai-nilai simbolik Beaker tentang identitas individu dan status sosial terus hidup dalam tradisi baru ini. Kemunduran budaya Beaker dengan demikian bukanlah akhir, melainkan tahap peralihan. Ia menandai titik di mana Eropa memasuki fase baru sejarahnya. Dengan struktur sosial, ekonomi, dan teknologi yang lebih kompleks, budaya Beaker telah menyelesaikan perannya sebagai penghubung, dan warisannya kini diteruskan oleh kebudayaan zaman perunggu yang lebih mapan. Transformasi ini menunjukkan bahwa perubahan budaya tidak selalu berarti penggantian total. Seringkali, ia terjadi melalui penyesuaian, penggabungan, dan pewarisan nilai. Budaya Beaker menjadi contoh jelas bagaimana sebuah fenomena budaya besar dapat memudar secara bertahap, namun meninggalkan dampak yang mendalam dan tahan lama dalam sejarah manusia. Budaya Beaker menempati posisi unik dalam sejarah prasejarah Eropa. Ia bukan peradaban dengan kota besar, tulisan, atau negara terpusat, namun pengaruhnya melampaui banyak kebudayaan yang tampak lebih mapan. Melalui jaringan luas yang menghubungkan wilayah Atlantik, Eropa Tengah, dan Kepulauan Inggris, budaya Beaker membentuk pola interaksi baru yang mengubah arah perkembangan masyarakat Eropa. Warisan paling mendasar dari budaya Beaker terletak pada cara manusia Eropa mulai memandang identitas. Penekanan pada individu, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam praktik pemakaman, menandai perubahan mendalam dari tradisi komunal Neolitik. Individu kini dikenali melalui benda-benda simbolik, status sosial, dan peran personal. Pola ini menjadi ciri yang terus berkembang dalam masyarakat zaman perunggu dan seterusnya. Dalam bidang teknologi, budaya Beaker memainkan peran penting sebagai jembatan. Ia mempercepat penyebaran pengetahuan metalurgi, membuka jalan bagi penggunaan perunggu secara luas. Keahlian dalam pengolahan logam, pembuatan tembikar berkualitas tinggi, dan pengelolaan bahan mentah menjadi fondasi bagi kemajuan teknologi Eropa berikutnya. Warisan ini terlihat jelas dalam budaya zaman perunggu regional yang berkembang setelahnya. Jaringan pertukaran yang dibangun oleh masyarakat Beaker juga meninggalkan dampak jangka panjang.
Jalur perdagangan yang menghubungkan wilayah-wilayah jauh menjadi cikal bakal sistem pertukaran yang lebih kompleks. Mobilitas manusia meningkat, membawa serta ide, teknologi, dan praktik sosial. Konektivitas ini membentuk Eropa sebagai ruang budaya yang saling terhubung, bukan kumpulan komunitas terisolasi. Budaya Beaker juga berkontribusi pada pembentukan struktur sosial yang lebih hierarkis. Elit lokal yang muncul pada masa Beaker menjadi pendahulu bagi kelas penguasa zaman perunggu. Kontrol atas sumber daya, teknologi, dan jaringan pertukaran menjadi dasar kekuasaan, menggantikan struktur sosial yang lebih egaliter pada masa sebelumnya. Meskipun unsur visual dan material budaya Beaker perlahan menghilang, nilai-nilai yang dibawanya tetap hidup. Tradisi pemakaman individual, penggunaan simbol status, dan penekanan pada kepemimpinan personal terus diwariskan dan diadaptasi. Budaya Beaker dengan demikian tidak pernah benar-benar lenyap, melainkan bertransformasi menjadi bagian dari budaya-budaya penerusnya. Dalam konteks sejarah Eropa yang lebih luas, budaya Beaker menunjukkan bahwa perubahan besar tidak selalu lahir dari negara atau kekaisaran. Terkadang perubahan paling berpengaruh muncul dari jaringan longgar, mobilitas tinggi, dan pertukaran ide lintas wilayah. Budaya Beaker adalah contoh bagaimana interaksi manusia, bukan dominasi politik, dapat membentuk arah sejarah. Sebagai penutup, budaya Beaker dapat dipahami sebagai salah satu fondasi tersembunyi peradaban Eropa awal. Ia menghubungkan masa lalu Neolitik dengan masa depan zaman perunggu, menciptakan jembatan budaya yang dampaknya terasa jauh melampaui masanya sendiri. Dalam keheningan prasejarah, budaya Beaker meninggalkan warisan yang terus membentuk Eropa hingga berabad-abad kemudian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Silahkan tinggalkan komentar dan share video ini.